Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi 2 bulan pasca groundbreaking sudah banyak progres. Jalan pintu masuk tol dari Jalan Umum Denpasar Gilimanuk sudah menyambung. Lokasinya di Pekutatan, sekitar 50 km dari Denpasar. Kali ini, kita akan melihat progres mulai dari titik groundbreaking hingga di lokasi pintu masuk dari Jalan Utama Denpasar Gilimanuk. Inilah lokasi yang disebut titik masuk menuju pintu masuk tol di Pekutatan. Masih dalam pengerjaan dan terdapat beberapa rumah yang di dalam areal proyek. Kita lihat mulai dari lokasi groundbreaking. Bang Satir mengambil jalan menuju Singaraja dari Pekutatan. Jalan ini merupakan jalan provinsi, menghubungkan Pekutatan Jembrana ke Buleleng. Lokasi groundbreaking atau titik awal pembangunan tol dapat kita lihat di sisi kanan. Dulu, lahan ini merupakan perkebunan Provinsi Bali yang dikelola Perumda. Sekarang sudah dibersihkan dan rata menjadi tanah lapang. Sejumlah alat berat bekerja setiap harinya. Di areal ini juga terdapat papan larangan masuk. Kawasan proyek juga dibatasi pagar semacam polis line. Di channel sebelumnya di mana lokasi titik groundbreaking yang diresmikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kini sudah rata dengan tanah. Dari pinggir jalan Pekutatan Singaraja ini dapat terlihat aktivitas proyek tol Gilimanuk-Mengwi. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan tanah dan gundukan yang membentuk alur jalan tol. Sudah dapat terbayang gambaran jalan tol. Beberapa titik juga terdapat patok-patok, termasuk di dekat permukiman rumah warga. Patok-patok ini informasinya adalah jalan utama yang dilalui jalan tol. Aktivitas penebangan pohon karet di lahan yang dilalui juga berlangsung. Bangunan yang sudah hancur dan sisa puing ini, dulunya merupakan kantor unit perkebunan Pulukan yang dikelola Perumda Bali. Kini bangunan ini, sudah tidak digunakan dan hanya menyisakan satu bangunan utama.
Di sekitar kantor tersebut, akan menjadi jalan tol, termasuk lahan yang direncanakan menjadi theme park internasional terbesar di Asia Tenggara. Lalu bagaimana ganti rugi untuk lahan yang sudah diratakan ini? Informasinya, lahan sudah diganti karena dimiliki provinsi. Tanah ini berstatus hak guna usaha atau HGU. Beberapa hari setelah groundbreaking September tahun 2022 lalu, telah dilakukan penghitungan untuk HGU 26. Nilainya mencapai 104 miliar rupiah. Untuk lahan kebun yang berisi tanaman produksi seperti karet. Sedangkan untuk lahan warga, baik bangunan, sawah kebun dan tanah kosong belum dilakukan. Menunggu Satgas A dan B yang masih bekerja. Satgas A melaksanakan tugas terkait administrasi dan pemetaan tanah, diantaranya mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah yang terkena trase pembangunan jalan tol. Dan Satgas B akan melakukan pendataan benda yang berada di atas permukaan tanah.